السائلين يا مجيب يا مجيب يا مجيب السائلين يا مجيب يا مجيب يا مجيب السائلين يا مجيب يا مجيب يا مجيب السائلين يا الله kabulkan doa-doa kami. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib as-sa'ilin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Asatidatul kiram, guru-guru yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Pemirsa Cahaya Hati yang semuanya juga dalam berkah Allah. Kembali kita dihimpun oleh Allah dalam majelis yang insyaallah juga diberkahi oleh Allah. Apalagi ini Ustaz ya Allah, Ustaz Adi, Ustaz Rasha, Ustaz Luqman, Ustaz Rifai, Ustaz Saifullah, Ustaz Muslim, Ustaz Syukur, semua karunia Allah. Kita akan mengkaji apa nih? Ujian dan doa. Ada ujian, ada solusinya. Doa. Subhanallah. Silakan Ustaz Iwan Jawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini masih Allah berikan kesempatan kita untuk menapas di muka bumi ini. Berpijak di atas buminya, berteduh di bawah langitnya. Masih Allah berikan kesempatan kita untuk beristighfar mohon ampun kepadanya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita semua pemirsa yang di rumah menjadi hamba-hambanya yang saleh, menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa gemar untuk mencari keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti kita ingat ujian yang paling berat, ujian yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini adalah ujian yang Allah berikan kepada para anbiya, para rasul. Namun mesti kita ketahui juga para anbiya, para rasul itu diuji oleh Allah. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, para anbiya, para rasul itu bukan hanya diuji, akan tetapi dipuji oleh Allah. Dipuji karena manusia ujian ya. Salah satu daripada bentuk pujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dalam Al-Quran, innahu minas sholihin, sungguh beliau adalah nabi yang sangat soleh. Salah satu daripada bentuk pujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, innahu minal mu'minin, sungguh beliau adalah termasuk hamba-hambanya yang beriman. Salah satu daripada bentuk pujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, innahu awwab, sungguh beliau adalah seorang nabi yang mengembalikan urusannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan salah satu indikasi daripada orang beriman. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan daripada orang beriman ketika ia menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada manusia. Kemudian salah satu daripada bentuk pujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang rupawan. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah para anbiya tadi kan diuji oleh Allah, kemudian diuji. Kita lihat sejarah salah satu daripada bentuk ujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria, beliau itu lama gak punya keturunan. Bahkan sampai ada yang mengatakan 80 tahun gak punya keturunan. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, ya mungkin nanti pemirsa bisa buka surat Maryam ayat 1 sampai dengan ayat 7.
Di situ ada sebuah kisah yang menarik. Betapa ketika Nabi Zakaria berdoa meminta memohon kepada Allah dengan suara lemah lembut. Inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su sayba. Ya Allah, sesungguhnya tulang belulangku telah lemah. Kepalaku sudah ditaburi dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi sakiyah. Tapi aku enggak pernah gerak, aku enggak pernah kapok untuk senantiasa berdoa meminta memohon kepadamu. Terus Nabi Zakaria berdoa, terus beliau memohon, terus beliau merintih. Dengan kekuatan doa datang pertolongan Allah. Kemudian Nabi Zakaria ketika itu diberikan keturunan oleh Allah, yaitu Nabi Yahya. Maka salah satu daripada bentuk menyelesaikan ujian dengan doa. Makanya tadi menarik, doanya tidak jerak, tidak berhenti, terus menerus, nggak pakai kapok. Karena orang pakai kapok doa. Apalagi pakai syarat, kalau mau nggak kabulkan juga dalam bulan ini, aku tidak lagi berdoa padamu. Wah, itu udah mancam namanya. Iya, itulah bedanya antara manusia dengan Allah kan. Jadi kalau Allah itu semakin diminta semakin senang, ya kan? Tapi kalau kita semakin diminta, kapok kita. Sekali mungkin kita boleh ngasih, tapi 2-3 kali. Alhamdulillah ada. Itu bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diperintahkan kepada manusia ini, kamu kepada Allah mintalah. Tapi pada manusia berikan. Jadi kepada Allah kita minta, pada manusia kita beri. Dan ada seorang bijak yang bilang, berilah hak makhluk, mintalah hakmu kepada Allah. Nah, jadi kalau kita berikan hak makhluk, kita punya hak juga. Minta, dan itu sudah jatuhnya sama. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kapan pertolongan Allah? Kapan dia menolong saudaranya? Kapan doanya diijabah? Kapan dia melakukan amal saleh? Allah. Artinya jika berharap kepada makhluk Allah, pasti ada masa kecewa. Mungkin belum berhasil, tertunda, tapi kalau bergantungnya hanya kepada Allah, Allah pasti maha segala. Benar, dan ini jadi ujian juga Ustaz. Kenapa pemirsa Cahaya Hati? Tidak langsung Allah kabulkan doa Nabi. Lama 80 tahun doa terus, ambok juga kita. Nah inilah bedanya iman Nabi. Dan ada doa yang memang tidak Allah segera ijabah, karena Allah senang hamba itu merintih kepadanya. Boleh jadi kalau Allah ijabah dia nggak doa lagi. Dan ternyata Allah juga ingin memuji sabarnya kita dalam berdoa. Karena orang yang sabar dalam berdoa itu diijabah oleh Allah. Merengek terus kita juga lihat anak kita nih, merengek minta kawin itu kayaknya enggak. Gak bisa nggak ngabulkan. Itu wajib ya. Dia minta partner, minta ini. Kalau sampai dia guling-guling, kenapa kita nggak ngabulin? Nah, apalagi Allah menyaksikan hambanya yang rengek. Anta abdi, engkau hamba. Engkau berdoa kepada aku. Jadi Allah melihat kita itu sebagai hambanya kalau kita berdoa. Mohon, merengek minta. Hanya memang sunnah itu angkat tangan berdoa. Waktu dia pada Rasulnya kelihatan, dia angkat tinggi. Nah, ada orang yang doa nggak mau angkat tangan, doa begini, bukan doa namanya. Masa minta sama presiden, Pak, saya mohon, pasti ada etika, tangan, sebagainya. Bersopan. Ada yang ini, yang begini. Oh, ini kepindah Quran. Ya Allah, jadi benar. Dan karena itu ada orang hikam yang mengatakan bahwa dia bersyukur kalau doa di dunia itu tidak dijabah. Bersyukur dalam makna bahwa kelak nanti di akhirat semua akan datang berbondong-bondong doa-doa yang ketika tidak dikabulkan ketika di dunia. Subhanallah. Ini karena memang keimanan kita bahwa Allah pasti menjawab doa. Ud'uni astajib lakum. Allah nggak pernah ingkar janji. Makanya ada orang yang ketika di akhirat nanti dia terkejut-kejut. Apa iki apa iki? Semua kenikmatan. Apa kata malaikat? Inilah doamu selama di dunia. Ini doaku selama di dunia. Iya kata malaikat. Karena Allah nggak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah pasti jawab doa hambanya. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Nah, kamu dijawab di akhirat. Inilah permintaan kamu selama itu. Kalau aku tahu begini,
aku minta semua doa aku diijabah di akhirat saja. Hanya ada seorang kiai yang dia berdoa kemudian diijabah oleh Allah, malah nangis dia, Ustaz ya. Nangisnya. Kenapa aku takut hanya di dunia dikabulkan, tidak di akhirat? Kalau kita ambang. Tapi jangan berpikir sia-sia orang berdoa itu. Minimal sudah beribadah nih. Ini belum diijabah, tapi sudah beribadah nih. Karena doa itu otak dulu kan? Otak lah, manusia kalau dengan otak itu gila. Ibadah kalau tidak sampai pada tingkatan doa, kosong ibadah. Bahkan yang tidak mau berdoa kepada Allah dikecam oleh Allah. Yadkhuluna jahannam dakhirin. Dia masuk dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Walladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, enggak mau meminta, bahkan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebagian orang suci mengatakan, kalaulah tidak Allah perintahkan aku meminta kepadanya, niscaya aku malu untuk meminta. Tapi karena diperintahkan, maka berdoa adalah syariat, berdoa adalah sesuatu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari bawahnya dari syariat. Doa itu syariat. Karena ada orang ngapain doa Allah sudah tahu kok. Doa-doa kan Allah tahu keadaanku, apa yang menginginkan tahu, ngapain doa? Kan Allah mendengar, Allah menatap, Allah perhatikan. Ya tapi inilah benar, inilah etika, inilah bukti kita sebagai hambanya. Ada syariat, makanya ada sholat, ada zakat, ada saum, ada haji, ada etika dalam doa. Doa artinya memohon, artinya meminta, artinya butuh. Siapa yang butuh? Kita yang butuh. Makanya nangis tulis, sampai malam-malam kita bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia bangun tengah malam menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya, dia merintih kepada dengan khauf, takut Allah tidak ridha, takut kalau Allah tidak mengijabah doanya. Wa tama'a, dan dia berharap Allah ridhoi, Allah kabulkan doanya. Wa mimma razaqnahum, bahkan dia sertai dengan sebagian hartanya dia infakkan di jalan Allah. Ya, infak ini juga mendongkrak doa diijabah oleh Allah. Ini salah satu dari kenapa kita mesti berdoa. Ya kan tadi kan Allah perintahkan, sesuatu bilang tadi Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa. Kemudian yang kedua, karena memang para anbiya, para rasul itu mencontohkan kita untuk berdoa. Ya. Dan kalau lihat sejarah ketika Nabi, ketika Nabi Musa, dia kan dikejar oleh pasukan Firaun, beliau berdoa. Kalau kemudian ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dia doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah kemudian ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, dia juga doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dengan kekuatan doa. Akhirnya alhamdulillah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita mesti berdoa? Karena para anbiya, para rasul itu mencontohkan kita untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mesti berdoa? Sebagai simbol ketawaduan kita kepada Allah. Jadi orang yang berdoa itu sombong. Ya benar. Orang yang berdoa itu sombong gitu. Dia ikhtiar aja maksimal, tapi doanya enggak. Makanya doa dan ikhtiar itu adalah dua hal yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ya. Kemudian sebagai simbol ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sungguh hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Sungguh hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ya karena dia yakin segala-galanya Allah, dia hidup dalam iradah Allah. Karena itu doa itu 100%. Ikhtiar itu kewajiban. Teringat tentang firman Allah dalam surah Al-Baqarah 186. Dalam firman itu Allah firman, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuni wa yu'minuni la'allahum yarshudun. Jadi apabila hamba bertanya tentang aku sangat dekat. Jadi ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan hamba-hambaku yang mohon kepadaku. Falyastajibuni wa yu'minuni la'allahum yarshudun. Tapi ada syarat di situ. Syaratnya adalah falyastajibuni, itu wajibanku, beriman dulu dong kepadaku. Kira-kira seperti itu. Ya, kelak kalian akan orang-orang yang benar, yang syukur seperti itu. Ini hakikat doa adalah kembali lagi dalam hadis Rasulullah SAW, laisa aqrabu 'ala Allah min ad-du'a. Jadi tidaklah
orang itu dikatakan yang paling mulia di sisi Allah kecuali dia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya bagus tuh. Falyastajibuli lalu beriman. Orang bisa doa diijabah salatnya adalah yakin. Antum mungkin lalu diijabah. Engkau yakin doamu diijabah oleh Allah. Keyakinan itu tumbuh, kekuatan iman itu hadir karena ketaatan kita kepada Allah. Ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa diteorikan, tidak bisa dibuat-buat. Yakin nih, gua doa dijawab. Nah, itu buah dari ketaatan dia kepada Allah. Nah kalau ada orang munafik, dia berbuat maksiat lalu dia berdoa. Lalu gimana Allah saat dia maksiat? Berarti dia jadikan Allah sebagai objek. Dia lagi butuh Allah, dia berdoa lagi dia nggak butuh, dia nggak merasa ada apa-apa, nah dia bisa maksiat. Ini hypocrite namanya. Nah, karena itu Allah perintahkan, berdoalah engkau dimanapun, karena aku tidak tahu, kata Rasul, di mana doamu diijabah oleh Allah. Berdoalah kapanpun, karena aku tidak tahu kapan waktu doamu diijabah. Berdoalah dalam kondisi bagaimanapun, karena aku nggak tahu kondisi macam apa doamu diijabah oleh Allah. Rasulullah SAW ketika hujan, Allahumma amtirna bi rahmatik, hujani kami dengan rahmatmu. Ayo banjir, banjir rahmat. Subhanallah. Kemudian berdoalah dan aminkanlah setiap doa. Min ibadin tuqbal. Karena kata Nabi, aku nggak tahu dari mulut mana doamu diijabah oleh Allah. Apalagi ini pemirsa Antv semua dengar kita berdoa, mengaminkan ribuan jutaan serentak amin. Satu diijabah, semua dapat. Ya Allah, kabulkan semua doa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami. Berkahi rezeki kami. Berkahi negeri kami. Ya Allah, berkahi para mujahidin di Gaza, Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Kashmir, Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Filipina. Berkahi seluruh kaum muslimin muslimat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz kita, guru kita, Ustaz Iwan, Haji Iwan Jawi. Semuanya juga haji, tapi nggak mau dipanggil haji ya. Allahu Akbar, rendah hati semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.